wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah, NIM 1812168 dari kelas PAIB semester 6, mahasiswi jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi atau tema 8 mengenai pemetaan kompetensi atau kompetensi mapping atau scanning pada mata pelajaran fikih Madrasah Aliyah kelas 11 semester genap. Bagaimanakah pemetaan kompetensi mata pelajaran fikih Madrasah Aliyah kelas 11 semester genap ini? Daripada penasaran, mari kita saksikan penjelasan berikut ini. Pembahasan yang pertama yaitu mengorganisasikan peta kompetensi untuk satu semester, di antaranya meliputi materi yang kedua yaitu menghasilkan konteks, tema, teks, unit yang relevan. Menghasilkan konteks, tema, teks, unit yang relevan merujuk pada buku paket fikih Madrasah Aliyah kelas 11 semester genap kurikulum 2013 Kemenag RI tahun 2015. Maka hasil konteks, tema, teks, unit yang relevan diantaranya ialah sebagai berikut. Pembahasan yang pertama pada bab 4. Tema pembahasan pada bab ini ialah pernikahan dalam Islam. Materi atau poin yang akan dibahas diantaranya yaitu mengenai pengertian dan hukum nikah, persiapan pelaksanaan pernikahan, mahram atau perempuan yang haram dinikahi, prinsip kafah dalam pernikahan, syarat dan rukun nikah, wali dan saksi, ijab qabul, mahar, macam-macam pernikahan terlarang, hak dan kewajiban suami istri, talak, khulu, fasakh dan iddah, hadanah dan rujuk. Sedangkan pada pembahasan kedua di semester 2 ini ialah pada bab 5 dengan tema pembahasan pada bab ini ialah hukum waris dalam Islam. Materi atau poin yang akan dibahas diantaranya yaitu mengenal ilmu mawaris, sebab-sebab seseorang mendapatkan warisan, hal-hal yang menyebabkan seseorang tidak mendapatkan harta waris, ahli waris yang tidak bisa gugur haknya, permasalahan ahli waris, asobah, hijab, dan tata cara serta pelaksanaan pembagian warisan. Pembahasan ketiga, mengembangkan perencanaan dalam beberapa konteks, tema, teks, unit yang relevan. Mengembangkan perencanaan dalam beberapa konteks, teks, unit yang relevan. Perencanaan pembelajaran pada bab 4 pembahasan pernikahan dalam Islam memiliki tujuan pembelajaran diantaranya yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian nikah dan hukum nikah. Kedua, siswa dapat menjelaskan pengertian rukun nikah dan wanita yang haram dinikahi. Yang ketiga, siswa dapat menunjukkan dasar hukum nikah. Yang keempat, siswa dapat menunjukkan sebab-sebab talak, rujuk, dan iddah. Untuk kegiatan pembelajarannya terdiri dari 3 tahap, yaitu pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Untuk alokasi waktunya itu sendiri ialah 2 kali 45 menit dalam 1 kali pertemuan. Untuk metode pembelajaran yang digunakan ialah menggunakan metode ceramah, diskusi kelompok, tanya jawab, penugasan, dan role playing. Untuk alat, media dan sumber pembelajaran yang digunakan ialah media LCD proyektor, laptop, bahan ajar berupa gambar atau video pembelajaran, papan tulis, spidol, buku guru dan siswa fikih Madrasah Aliyah kelas 11 kurikulum 2013, dan alat media serta sumber belajar yang dibutuhkan lainnya. Untuk penilaiannya itu sendiri terdiri dari observasi, penilaian diri, penilaian antar teman, tes tertulis, dan proyek. Selanjutnya yaitu mengenai perencanaan pembelajaran pada bab 5
dengan pembahasan hukum waris dalam Islam. Tujuan pembelajarannya diantaranya yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian mawaris serta tujuannya. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan sebab-sebab mendapat warisan dan tidak mendapat warisan. Yang ketiga, siswa dapat menunjukkan dasar hukum waris. Yang keempat, siswa dapat menyelesaikan hitungan waris. Untuk kegiatan pembelajarannya itu sendiri tidak berbeda jauh dengan bab 4 sebelumnya, yaitu terdiri dari pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Untuk alokasi waktunya juga 2 kali 45 menit dalam 1 kali pertemuan. Metode pembelajaran yang digunakan diantaranya ceramah, diskusi kelompok, tanya jawab, penugasan, dan role playing. Nah, untuk alat, media, dan sumber pembelajarannya diantaranya yaitu media, LCD proyektor, laptop, bahan ajar, gambar atau video pembelajaran, papan tulis, spidol, buku guru dan siswa fikih Madrasah Aliyah kelas 11 kurikulum 2013, alat media dan sumber belajar lainnya yang dibutuhkan. Untuk penilaiannya itu sendiri diantaranya observasi, penilaian diri, penilaian antar teman, tes tertulis, dan proyek. Pembahasan yang keempat, mengembangkan ide-ide pembelajaran. Mengembangkan ide-ide pembelajaran. Ide-ide seputar pembelajaran dapat dikembangkan melalui beberapa cara atau metode, seperti penggunaan metode atau model pembelajaran Pak-Ikem Gemrot, yakni pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan, gembira, dan berbobot. Selain itu, metode-metode yang disebutkan sebelumnya seperti metode ceramah, role playing, diskusi, tanya jawab, dan lain sebagainya juga dapat digunakan untuk mengembangkan ide-ide dalam proses pembelajaran. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.